camp di kilometer 9. Namanya Kerekepea. Dalam ada mata tadi. Namanya Kerekepea. Itu milik marga Maroko. Itu ibu ada di sana. Karena Bapak Marcos Woge ini dekat baik dengan Bapak Serpanus Maroko. Bapak, bekas camp perusahaan yang saya bisa tinggal dari Bapak Istana. Anak, Bapak pendeta aman. Tinggal. Itu tokoh pertama di 9. Bogor kan. Marcos Woge. Istrinya sampai sekarang masih ada. Yang berikut, Bapak Paulus Edwai. Anaknya yang DPR kemarin, Pak. Siapa itu? Mesak itu sekolah di SMA Purka. Saya pernah murid. Saya tahun 2003 pulang dari Jepang itu sekolah di Purka. Dia Mesak Agustin saya dan toko-toko yang sekarang begitu banyak. Itu bapaknya, Mesak itu lahir di Blokpon, tapi raya kasih lahir saya punya mama. Karena bapaknya semua itu karyawan. Jadi bapaknya Paulus ini di Mauka itu ada penampungan kayu yang perusahaan tidak jadi ambil. Karena ada kayu besi bele di pertengahan, tongkang tidak bisa masuk. Sudah, kayu itu dibuang. Perusahaan itu kontrak di Filipina. Pada saat konflik itu terjadi, Paulus mau ke mana? Paulus datang ke mama saya dan tete saya di sana. Karena Paulus punya kakak namanya Alder Edowai, itu anak angkat dari tete saya waktu SMP di Utah. Ini saya cerita supaya lebih ini, kita saling lebih. Paulus izin, oke, Paulus tinggal di sana. Datang lagi saudara yang satu namanya Wenang Badokapa. Oh, sudah, kamu susah. Hak hidup sudah dikasih, silakan terjun. Setelah itu mereka hidup baik. Kita punya komunikasi baik. Saya salah satu orang. Datang proyek PLTA Unta, mungkin benar dengar. Kita jalan sama-sama baik. Baik. Konflik ini yang bikin itu orang-orang yang di belakangnya ada S, I, SP, SP, SS, segala macam S. Yang belum itu intelektual, orang pintar. Kan? Jadi jangan terlalu banyak dengar. Terlalu pintar akan bikin masyarakat korban. Jadi yang saya mau bilang begini, hak hidup saudara kita di Kapiraya, orang kampung ini kita tidak baik apa. Dari kecil dan moyang terlalu baik, sudah hidup sama-sama. Sampai kemarin kita sudah tidak bisa tahu, tidak bisa tahu. Mau lewat, kita kembali ke tanggal 27 Agustus kejadian Wakia. Saya minta Bapak DPR begini. Jangan orientasinya kayak tambang ya. Tambang bukan hanya tambang. Ada emas, nikel, batu bara di Kapiraya terlalu banyak. Kayu, damar terlalu banyak. Kapiraya kaya. Minyak di laut Utah ada. Air terjun jadi terlalu ada semua. Blok laut nanti juga kalau jadi ini lewat situ, itu bisa lewat sini. Itu yang itu tidak dulu kemana sekarang. Begitu. Sudah kita buka-bukaan saja ya. Itu dari. Jadi ada orang besar di balik konflik ini. Di Kapiraya itu hal itu semua ada. Itu saya persoalkan tambah. Kita kembali ke tanggal 27 Agustus. Saudara-saudara kita datang itu kenapa mereka tidak bakar sombilion saja? Apa? Kenapa tidak bakar sombilion saja? Kenapa bakar Mama Janda punya rumah? Kalau bilang saudara, iya tuh, kita sakit hati. Apa yang kita tidak kasih? Hak hidup kita suka kasih semua. Penjarahan itu sakit hati orang itu pasti bapak orang kalau tahan pasti meledak lah, iya tuh tidak mungkin sakit hati sampai mati, iya tuh tidak ada ini, kita hidup sama-sama baik. Pasca kejadian tanggal 27 Agustus itu kita diam, kita ikuti proses pemerintah semua. Kita dengar begini. Pasca kejadian itu dibantu rumah untuk orang Wakia. Oh iya satu info ya saya kasih. Orang Wakia masih hari ini masih dalam pengungsian, masih tinggal. Silakan kalau bisa video call kita buka di sini. Masih tinggal di pengungsian, tinggal sobek-sobek. Pemerintah itu sudah lihat. Nah, pasca karena mereka masih di pengungsian, pemerintah bantu bangun rumah.
pembangunan rumah sebanyak 12 unit di Kampung Wakia. Sekarang kontraktor mau lewat ke Wakia karena sementara saudara di sini Pak, bayar Pak. Oh tidak boleh lewat, bayar dulu. Saya pegawai distrik di situ, yang kawan kontraktor bayar 20 juta baru lewat. Di atas tanah saya sendiri. Dapat itu. Saya lewat itu bayar 20 juta, ada dokumentasi penyerahan sudah tidak apa-apa bayar penting kalau mau rumah saya tidak perlu menderita di tenda-tenda sana. Bayar 20 juta baru kita lewat. Pergi. Bangun rumah. Sekarang datang lagi kemarin ada kerja teli. Kita kerja teli, kepala suku kah siapa dari Mauka itu, dia bernama Mauka yang bilang Kapiraya atas. Nah, bilang Kapiraya tidak tahu arti Kapiraya kok. Kapiraya artinya apa? Coba ada yang bisa jawab. Kapiraya artinya apa? Artinya yang tahu. Kapi raya saya ini ada di sana. Itu AMD yang bangun. Dia negara dari Utara. Tidak orang hidup di Kapiraya. Jadi pada saat kemarin setelah rumah sudah ada kendala harus bayar. Bayar yang saya bilang di Magodadi. Ini soal loh. Sudah pada penyakit dia mau jadi soal. Yang berikut kerja teli. Proyek teli itu jalan teli, jalan raya itu kita lebar. Sama kayak jalan raya itu 12 meter lebarnya. Itu jalan dibangun dari Provinsi Papua. Kan. Proses kerja teli ini kepala suku Mauka itu datang. Tegur harus minta izin di dia, itu soal. Orang kasih hidup baik, baru kau harus minta izin kau datang. Jadi begitu. Di situlah terjadi baku marah. Yang berikut, teman-teman dari Kapiraya ini, Kapiraya atas ini, Mogodadi maupun Mauka, kalau ada program pembangunan masuk ke sana, koordinasi kan sama kita orang di situ, karena kita yang punya tanah. Kadang-kadang begini ada beberapa nama pemikiran kampung masuk. Dia tahu di marga ini orang ini punya tanpa ada pembicaraan. Jadi pemerintah tidak bikin marah itu pada waktu sedikit. Agar konflik itu pemerintah orang. Dengan intelektual orang ini agar konflik. Jangan kayak masyarakat. Masyarakat kita hidup baik-baik, tapi yang bikin konflik itu pemerintah dengan intelektual. Begitu. Di situ sakit hati tidak meledak. Begitu. Jadi saudara-saudara kamu di sana bukan tidak baik, dari dulu baik, hidup bersama. Masyarakat ini yang ada itu hidup baik bersama. Tetapi di balik mereka itu, di balik saudara-saudara kita dari Kamoro apa ini dari Dayai dan Dogeyai yang di atas bubukan, ada otak-otak di belakang. Kenapa paksa harus begitu? Kenapa tanpa koordinasi kita taruh kampung-kampung ini? Oh iya ya, kita berpikir menguasai supaya besok bicara sumber daya alam itu emas kah, tambang ini kah, itu nanti dayanya boleh. Tidak bisa. Sejak batas wilayah kami orang Kamoro tetap pertahankan. Fakak dia mau kasih dekar itu, Mimika dia panggil kepala orang kampung, mau dia monografi. Oh, dia memang pornografi atas. Batas wilayah yang dikeluarkan di undang-undang pemekaran kabupaten ini kan merujuk kepada peta hak wilayah adat. Jadi waktu diminta mereka Pani masih tetap Pani, kenapa bu tidak begini. Tapi begitu kesimpulannya begitu Jokowi dengan dia mereka terjadi konflik. Nah gitu. Abang mungkin sekian nanti baru kita lanjut lagi. Terima kasih. Terima kasih. Ini kejujuran yang saya sangat hargai. Saya mendengar suara perempuan.